Kembali lagi bersama saya Perene Silalahi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenal dan memahami surat pribadi dan surat dinas. Surat adalah sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan suatu informasi ataupun berita kepada pihak lain. Adapun fungsi dari surat terdiri atas 5. Pertama, sarana pemberitahuan kepada pihak lain. Yang kedua, sarana permintaan kepada orang lain. Yang ketiga, sarana komunikasi. Yang keempat, sebagai alat untuk mengingat. Yang kelima, sebagai bukti historis dan pedoman kerja. Oke, berikutnya. Surat memiliki 2 jenis. Pertama surat pribadi dan yang kedua itu surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dibuat seseorang kepada orang lain dan berisikan tentang kepentingan pribadi. Contohnya, ketika kita menulis surat kepada ibu kita pada hari ibu, ketika kita menulis surat kepada teman sekelas, kepada teman bermain, kepada sahabat, ya kan? Dan berikutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari surat pribadi. Ciri-cirinya antara lain, pertama, memiliki unsur tanggal surat, alamat, pembukaan, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Yang kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Misalkan menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa non-formal ataupun santai, namun tetap sopan dan santun. Yang keempat, tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Berikutnya, bagian-bagian dari surat pribadi. Pertama, alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, paragraf pembuka. Yang keempat, paragraf isi. Yang kelima, paragraf penutup. Perhatikan contoh dari surat pribadi berikut. Sekarang kita beralih ke surat dinas. Apa itu surat dinas? Pernahkah kalian mengirim atau pernah melihat surat dinas itu bagaimana? Surat dinas itu adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga berisikan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Ciri-ciri surat dinas. Pertama, terdapat kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Yang ketiga, terdapat nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Yang keempat, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Yang kelima, disertakan dengan stempel ataupun tanda tangan instansi. Selanjutnya, kita bahas mengenai fungsi surat dinas. Terdapat 5 fungsi surat dinas. Pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan. Yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Yang keempat, sebagai alat pengingat. Yang kelima, sebagai bukti historis. Kita selanjutnya bahas tentang syarat surat dinas. Dalam menulis surat dinas, kita harus memperhatikan 4 syarat dalam penulisan surat dinas yang baik dan benar. Pertama, formatnya.
harus dibuat dengan format yang teratur. Yang kedua, isi suratnya itu harus dibuat dengan singkat, padat, jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bahasa resmi, sopan, dan tentunya mudah dimengerti. Dan yang keempat, surat harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang membuatnya. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur-unsur surat. Yang pertama, kepala atau kop surat. Kop surat berisi nama lembaga ataupun instansi. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Ini berisi tempat dan tanggal pembuatan surat itu sendiri. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal. Nomor berisi urutan keluarnya surat, lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain, atau dapat diisi dengan tanda strip jika tidak memiliki lampiran. Perihal berisi isi pokok surat. Yang keempat, alamat surat. Ini berisi alamat surat yang ditujuan. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka berguna untuk memperlihatkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuatnya. Yang keenam, isi surat. Ini berisi sesuatu hal yang ingin disampaikan. Yang ketujuh, penutup. Ini berisi harapan dan ucapan terima kasih. Yang kedelapan, salam penutup. Ini berisi ungkapan rasa penulis surat. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan. Berisi nama lengkap, gelar jika ada, dan tanda tangan si pembuat surat atau penulis. Itulah tadi penjelasan mengenai surat pribadi dan surat dinas. Diharapkan materi hari ini dipahami dengan baik.